Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran, terutama model-model pembelajaran yang tepat diimplementasikan pada kurikulum 13 atau kurikulum nasional. Dan juga saya akan memberikan beberapa contoh penerapannya ketika dihadapkan dengan kompetensi dasar, khususnya dalam pembelajaran biologi. Dan untuk video model pembelajaran ini saya akan pecah menjadi 4 video, di mana video pertama nanti kita akan bahas terlebih dahulu tentang model pembelajaran discovery learning, video yang kedua tentang inquiry, video yang ketiga tentang problem based learning, dan video yang keempat adalah project based learning. Baik, kita akan bahas dulu terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan bahas model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran discovery learning. Tapi untuk agenda pada video kali ini, topik utamanya adalah selain kita membahas tentang definisi model pembelajaran terlebih dahulu, agar kita bisa lebih mengenal tentang apa itu model pembelajaran, dan biasanya agak sulit dibedakan dengan metode pembelajaran, dan terkait masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh beberapa pendidik, terutama dalam menentukan model dan juga mengimplementasikannya dalam ruang belajarnya. Kemudian juga kita akan bahas terkait sintaks. Ini yang penting karena sintaks ini adalah karakteristik utama dari model pembelajaran, dan juga karakteristik dan contoh implementasinya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, perbedaan model dan metode. Yang pertama, metode itu memiliki langkah yang fleksibel dan umum. Sintaks juga dimiliki oleh model pembelajaran. Model pembelajaran juga memiliki sintaks yang artinya dia juga punya langkah-langkah. Bedanya apa? Kata kuncinya adalah fleksibel, sedangkan model itu ajeg atau khusus. Jadi metode dan model sama-sama punya langkah yang sistematis, ya. Tapi bedanya langkah-langkah di dalam metode jauh lebih fleksibel dan sifatnya umum. Kalau di dalam model pembelajaran, langkah-langkahnya disebut sebagai sintaks dan memiliki sifat yang ajeg atau khusus dan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya metode itu adalah, misalnya saya berikan contoh tanya jawab. Ya, kalau tanya jawab tentu ada langkah-langkahnya, di mana ada seseorang yang mengeluarkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian langkah yang kedua adalah ada respon yang kedua yang berupa jawaban. Ya, karena tidak mungkin tiba-tiba ada langkah yang kedua yaitu jawaban. Nah, terkait fleksibel di sini adalah siapa yang melakukan tanya jawab itu bisa diawali dari siswa terlebih dahulu yang memberikan pertanyaan, kemudian gurunya yang menjawab, atau bisa saja gurunya yang memberikan pertanyaan tapi siswanya yang menjawab. Artinya di sini langkahnya bisa diubah-ubah. Siapa yang melakukan itu bisa fleksibel. Kemudian contoh yang lainnya misalnya praktikum. Pada umumnya, metode praktikum ini bisa dilakukan secara deduktif atau secara induktif. Kalau deduktif biasanya dari yang umum dulu, biasanya kelas teori dulu biasanya. Setelah kelas teori, baru masuk ke laboratorium untuk membuktikan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Ya, itu berarti teori dulu, kemudian bisa langsung ke praktikum. Atau bisa juga praktikum dulu untuk menguji suatu teori yang pada akhirnya nanti hasil dari praktikumnya bisa dilaksanakan atau bisa dijelaskan teori lebih detailnya itu di dalam kelas. Berarti itu adalah keinduktif. Nah, artinya di sini langkah-langkahnya juga fleksibel. Bahkan untuk praktikumnya sendiri, kalau kita mau spesifik ke praktikum, langkah-langkahnya kan bisa mendengarkan dulu ceramah gurunya di depan dalam menjelaskan prosedur, kemudian siswanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya, kemudian menyiapkan alat bahan, kemudian juga melakukan praktikumnya sesuai prosedur yang ada di LKPD misalnya, dan seterusnya. Atau juga bisa diubah tanpa ada penjelasan dari guru langsung menginstruksikan untuk membaca LKPD dan silahkan lakukan praktikum sesuai prosedur di LKPD. Nah, artinya ada langkah-langkah, namun langkah-langkahnya fleksibel, ya, bersifat umum dan juga bisa diubah-ubah urutannya. Begitupun dengan ceramah misalnya. Kalau misalkan kita ceramah di depan kelas, kita bisa memilih untuk menjelaskan dulu suatu teori dari slide PowerPoint dengan menggunakan proyektor,
yang kemudian kita bisa memulai menulis beberapa poin-poin penting dengan papan tulis, atau bisa dibalik, misalnya kita menulis dulu poin-poin penting di papan tulis, yang kemudian setiap poin-poin itu dijabarkan dengan slide PowerPoint. Ya, jadi langkahnya fleksibel. Nah, ini namanya metode. Kalau model itu dia jauh lebih spesifik. Model itu misalnya ada model discovery learning, problem based learning, inquiry, dan seterusnya. Dia punya langkah-langkah, tapi langkah-langkahnya tidak boleh diubah urutannya. Dia harus selalu seperti itu. Dan bahkan setiap sintaksnya itu ada orang yang harus melakukannya. Bisa saja di sintaks yang tertentu yang melakukannya adalah guru, bisa saja juga di sintaks yang lain yang melakukannya harus siswa, dan ini tidak boleh dibalik. Sehingga tadi saya katakan sifatnya lebih ke ajeg dan khusus. Nah, itu namanya model. Makanya langkah-langkahnya dia punya istilah sendiri, yaitu sintaks. Oke. Nah, model-model ini ketika Anda menerapkan suatu model, biasanya Anda juga sudah mencakup penerapan mengenai metode-metode pembelajaran yang lain. Misalnya, kalau ada berinquiry dengan model inquiry, nanti di dalam sintak-sintak inquiry itu secara tidak langsung Anda sedang melaksanakan metode praktikum, Anda juga sedang melaksanakan metode diskusi ketika nanti membahas hasil praktikum, dan juga Anda bisa melakukan metode tanya jawab. Jadi ketika Anda melaksanakan model, Anda juga akan secara otomatis sedang menerapkan metode-metode yang lain yang juga dipaketkan menjadi satu kesatuan utuh yang namanya menjadi model. Itu ya sekilas tentang perbedaan antara model dan metode. Nah, mengapa untuk video kali ini dan video-video selanjutnya saya hanya akan menjelaskan 4 model pembelajaran saja, terutama yang terkait dengan kurikulum 13 atau kurikulum nasional. Karena memang kurikulum saat ini dia menggunakan pendekatan saintifik untuk pembelajaran sains. Ya, fisika, kimia, biologi, dan IPA itu biasanya menggunakan pendekatan saintifik. Di mana pendekatan saintifik ini ada langkahnya, yaitu 5M. Ya. M yang pertama ada yang mengamati, kemudian M yang kedua menanya, M yang ketiga mengumpulkan data, M yang keempat menganalisis data atau istilah lainnya ada mengasosiasi, dan M yang terakhir mengomunikasikan. Ya. Dan 5M ini langkah-langkahnya fleksibel. Tidak harus mengamati dulu baru menanya dan seterusnya, tapi biasanya bisa fleksibel. Bahkan di awal pembelajaran bisa dilakukan kegiatan menanya terlebih dahulu yang kemudian mengamati fenomena dan seterusnya. Cuma memang pada umumnya yang langkah 3 ini urutannya selalu berurutan seperti mengumpulkan data dulu baru menganalisis, karena tidak mungkin menganalisis dulu kalau datanya saja belum dikumpulkan, atau bahkan tiba-tiba mengomunikasikan tanpa ada data yang dikumpulkan. Nah, tapi untuk yang menanya ini dia letaknya bisa fleksibel sebelum mengamati atau setelah mengamati, atau bisa juga nanti muncul lagi di sini, bisa juga lagi muncul di sini, dan juga bisa lagi muncul di sini. Makanya pendekatan saintifik itu disebutnya pendekatan, bukan model. Karena model sekali lagi langkahnya tidak boleh diacak-acak. Harus selalu urutannya seperti itu, karena sifatnya ajeg. Nah, berdasarkan langkah 5M ini, ada beberapa model pembelajaran yang sintaksnya secara tidak langsung selaras dengan kegiatan 5M di pendekatan saintifik. Di antaranya ada model discovery learning, inquiry, problem based learning, dan juga PJBL. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya model pembelajaran itu ada banyak sekali, misalnya production based training, kemudian ada juga misalnya apa lagi ya? Ada ALDL juga, kemudian ada ALID, accelerated learning, kemudian juga ada ya macam-macam ya. Nah, model-model pembelajaran seperti itu bisa saja diterapkan di Kurtilas atau di Kurnas dengan catatan apa? Dengan catatan sintaksnya harus dipastikan selaras dengan 5M. Karena tidak semua model itu selaras dengan 5M, makanya untuk yang sudah teruji implementasinya di lapangan itu ada DL, Inquiry, PBL, dan Project Based Learning. Di samping itu mungkin Anda semua bisa bereksplorasi lagi. Oke, kemudian kita akan memaparkan beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh pendidik dalam menerapkan atau memilih model pembelajaran. Yang pertama, terlalu berfokus pada kegiatan atau terlalu fokus pada input. Ya, jadi istilahnya gini, karena kita memegang kata kunci yang tidak
tepat dalam suatu model pembelajaran. Misalnya beberapa referensi mengatakan inquiry itu pasti praktikum. Nah, ketika Anda mendapatkan referensi bahwa inquiry itu selalu dengan praktikum, maka kita semua menganggap seolah-olah semua praktikum itu adalah inquiry. Yang padahal tidak, karena di discovery learning juga ada praktikum. Ya, begitupun juga karena kita mendapatkan atau membaca referensi yang mengatakan project based learning adalah selalu berakhiran dengan produk dan hasil karya, maka seolah-olah semua pembelajaran yang outcome-nya atau produk atau output-nya adalah siswa membuat suatu karya atau produk, maka itu seolah-olah adalah PJBL. Nah, padahal tidak semua produk selalu bermuara pada PJBL. Bahkan problem based learning pun bisa menghasilkan sebuah karya yang solutif. Nah, jadi kita terlalu berfokus pada jenis kegiatannya atau outputnya. Nah, itu yang keliru. Kemudian kesalahan umum yang kedua adalah kita mengabaikan makna sintaks. Kita hanya tahu bahwa sintaks ini apa yang harus dilakukan, sintaks ini apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Yang padahal setiap sintaks punya maknanya yang sangat khas. Sehingga kita terkadang melupakan bahwa setiap sintaks itu punya esensi kegiatannya sendiri. Maka dari itu nanti pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekhasan sintaks dari masing-masing model pembelajaran. Kemudian kesalahan umum yang ketiga adalah mengabaikan materi. Seolah-olah semua materi itu cocok diterapkan oleh model pembelajaran apa saja. Misalnya karena gurunya sering menerapkan model pembelajaran discovery learning di keanekaragaman hayati misalnya, salah satu konsep di mata pelajaran biologi, karena gurunya terlalu sering menerapkan model discovery learning, tiba-tiba gurunya berinisiatif untuk mungkin pada tahun berikutnya keanekaragaman hayati saya akan coba terapkan model project based learning dan seterusnya. Jadi poinnya adalah menganggap model pembelajaran ini bisa saja diterapkan dalam semua materi selama kita mengikuti sintaks. Nah, padahal itu adalah keputusan yang kurang tepat karena yang namanya model itu harus cocok dengan karakteristik materinya. Karena sekali lagi, setiap materi hanya berpotensi cocok untuk diterapkan oleh beberapa model saja. Bahkan satu materi bisa saja hanya cocok oleh satu model atau bisa cocok oleh dua model. Bisa saja seperti itu. Makanya kita harus pahami dulu karakteristik materinya seperti apa. Kemudian yang keempat, kesalahan umumnya adalah salah persepsi, seolah-olah menganggap juga, nah seperti yang tadi saya katakan, kalau yang pertama ini menganggap seolah-olah satu materi bisa diterapkan oleh model apapun itu. Nah, untuk yang kesalahan yang keempat di sini menganggap bahwa satu materi hanya cocok oleh satu model saja. Jadi misalnya ketika gurunya ingin mengajar materi tertentu pada KD 3.1 dan KD 4.1, menganggap bahwa pokoknya materi di KD ini cuma cocok satu model. Tidak mungkin bisa diterapkan untuk model yang lain. Belum tentu ya, karena kita harus ingat bahwa ketika kita membelajarkan satu materi, dalam silabus bisa saja satu materi ini dibuat menjadi 4 pertemuan, di mana bisa saja di pertemuan ke-1 dan ke-2 dengan discovery learning, tapi di pertemuan ke-3 dan ke-4 bisa saja kita menerapkan model pembelajaran yang lainnya. Bisa seperti itu, karena memang poin yang harus kita pahami adalah karakteristik materinya itu seperti apa. Ya, itu juga kesalahan yang keempat. Oke, kesalahan yang selanjutnya. Nah, di sini intinya menganggap bahwa yang menjalankan sintaks hanya siswa. Ya, jadi menganggap bahwa yang menjalankan sintaks hanya siswa karena kita terlalu memiliki dogma student center. Seolah semua pembelajaran itu adalah siswa, fokusnya ke siswa. Guru tidak boleh melakukan apapun. Nah, padahal ini juga salah satu persepsi yang salah dalam proses pembelajaran, karena yang paling tepat adalah student teacher center. Jadi selain kita fokus kepada kegiatan siswa, gurunya juga harus melakukan sesuatu. Dan dalam sintaks model, guru juga ada perannya masing-masing. Jadi jangan beranggapan bahwa sintaks model ini, misalnya discovery learning punya sintaks yang pertama, kedua, sampai yang kelima misalnya, itu dilakukan oleh siswa. Tidak seperti itu. Oke, nah itu kesalahan-kesalahan umum yang
kelima. Kemudian saya akan paparkan lagi beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasa saya temukan di lapangan. Yang kelima ini adalah keliru, yang keenam ya. Oke, yang keenam. Yang keenam ini adalah keliru dalam menginterpretasikan atau memahami sebuah KD atau kompetensi dasar. Ya, seolah-olah menganggap bahwa yang namanya KD3 dan yang namanya KD4 pertemuannya harus dipisah. Nah, ini juga persepsi yang salah, begitupun juga persepsi yang menyatakan bahwa yang namanya KD3 dan KD4 harus selalu disatukan. Ini juga persepsi yang salah. Intinya, ketika Anda sudah menemukan KD3 dan 4, misalnya membahas tentang materi A misalnya, Anda harus menurunkan dulu tujuan-tujuan pembelajarannya, yang kemudian dipecah menjadi beberapa pertemuan, dan ketika dipecah, bisa saja hasil pemecahannya memang membuat KD4 dan KD3 masing-masing punya pertemuannya sendiri. Misalnya KD3 hanya ada di pertemuan 1 dan 2, tapi KD4-nya hanya ada di pertemuan yang ketiga. Ini juga nggak apa-apa. Tapi bisa saja ketika dipecah, dalam pertemuan 1 hanya KD3 misalnya, tujuan-tujuan yang turun dari KD3, tapi di pertemuan yang kedua bisa saja ada sebagian tujuan yang turun dari KD3, ada juga sebagian tujuan yang turun dari KD4, sehingga KD3 dan KD4 bisa berada dalam satu pertemuan. Jadi terkadang kita lupa bahwa untuk menentukan model pembelajaran harusnya kita menganalisis dulu dan memecah dulu setiap tujuan-tujuan pembelajaran dalam setiap pertemuannya. Itu ya. Jadi bagi kita yang masih menganggap bahwa KD3 dan KD4 harus selalu dipisah pertemuannya, atau KD3 dan KD4 harus selalu disatukan pertemuannya, itu juga persepsi yang salah. Karena ini semua tergantung kebutuhan dan ketepatan dalam memecah tujuan di setiap pertemuannya. Oke, kesalahan umum yang ke-7, salah urutan. Biasanya kita menentukan model dulu, misalnya karena kemarin kita sudah ngajar keanekaragaman hayati misalnya dengan model discovery learning. Materi selanjutnya misalnya tentang, kita pilih saja secara acak, misalnya materi selanjutnya tentang ekosistem. Karena kemarin sudah DL, ya udah deh ekosistem biar siswa saya nggak bosan, saya mau pakai project based learning. Nah, itu juga salah. Karena kita menentukan dulu model pembelajarannya. Yang padahal yang harus dilakukan pertama adalah menurunkan dulu tujuan pembelajaran. Agar kita tahu pertemuan yang pertama tuntutan capaian siswanya itu adalah apa saja, kemudian pertemuan yang kedua juga apa saja, dan ketiga juga apa saja. Nanti dari tuntutan-tuntutan tujuan itu kita akan lihat bahwa tujuan ini di pertemuan yang pertama lebih mengarah kepada discovery learning. Ternyata di pertemuan yang kedua ketika saya lihat tujuan pembelajarannya ini semua mengarah kepada praktikumnya inquiry. Bisa saja seperti itu. Makanya dipecah dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian mengabaikan LKPD ya. Mengabaikan LKPD, dan juga yang terakhir adalah hanya formalitas saja. Yang mengabaikan LKPD, kita seolah-olah sudah menentukan sintaks modelnya, menulis sintaks modelnya di dalam RPP. RPP-nya langkah-langkahnya detail sekali, sintaks yang 1, sintaks 2, sintaks 3 semua dituliskan dengan sangat detail. Tapi ketika ada LKPD-nya, LKPD-nya ternyata tidak ada hubungannya dengan sintaks model pembelajaran. Nah, itu juga keliru. Karena LKPD itu dirancang dengan menyesuaikan sintaks model pembelajaran. Karena sayangnya kita terbiasa juga menggunakan LKPD dari referensi yang lain. Nah, itu juga yang salah. Jadi, setelah menentukan tujuan pembelajarannya apa, kemudian menentukan model pembelajarannya apa, kemudian menulis RPP-nya dengan sangat detail sesuai sintaks, maka LKPD-nya juga harus disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran. Dan yang terakhir, kesalahan umum yang terakhir, setelah kita semua melakukan cara yang ideal dari awal sampai akhir, tapi ternyata cuma formalitas. RPP-nya sudah bagus, lengkap dengan sintaks, LKPD-nya sudah sesuai dengan sintaks. Kita sudah menurunkan dulu tujuan pembelajaran, baru menentukan model, sudah tepat semuanya, tapi ternyata RPP dan praktik di lapangan berbeda. RPP-nya inquiry, ternyata praktik di lapangannya ujung-ujungnya malah direct instruction, yaitu hanya
ceramah saja dan memberikan arahan secara langsung. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, itu ya kesalahan-kesalahan umum yang biasa saya temukan di lapangan ketika mengobservasi. Baik, kita langsung saja kepada model pembelajaran yang pertama. Oke, model pembelajaran yang pertama adalah Discovery Learning atau disingkat dengan DL. DL ini punya sintak yang pertama, yaitu stimulation. Stimulation ini adalah menyajikan stimulus di awal untuk memancing rasa ingin tahunya siswa. Jadi di awal di kegiatan inti RPP, gurunya bisa menyajikan sebuah stimulus, baik itu gambar, fenomena alam, tabel, hasil pengamatan, atau video, dan seterusnya, apapun itu yang bisa memancing rasa ingin tahu siswa. Ketika stimulusnya sudah berhasil memancing rasa keingintahuan siswa, nanti gurunya bisa memberikan problem statement, ya, bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan, bisa berasal dari siswa, bisa berasal dari guru. Nah, ternyata di sini guru juga bisa terlibat. Misalnya, problem statement-nya adalah pertanyaan yang terkait dengan stimulus yang tadi telah diberikan di sintak yang pertama. Misalnya di sintak yang pertama, gurunya sudah menyajikan sebuah video, kemudian di akhir, ketika masuk sintak yang kedua, gurunya bisa bertanya, setelah Anda mengamati video yang tadi diputar di depan kelas, kira-kira apa yang masih Anda ingin tanyakan? Atau hal apa yang masih Anda belum paham dari video yang tadi sudah disajikan? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan kan muncul dari siswa, maka guru bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari siswa tadi menjadi sebuah pertanyaan utama yang akan dibahas dalam pertemuan hari itu. Yang tentunya pertanyaan yang muncul dari siswa tentunya sangat liar sekali, sangat banyak sekali. Makanya guru harus pintar merumuskan semua pertanyaan menjadi satu problem statement atau pertanyaan utama yang akan dikaji pada pertemuan hari itu, yang tentunya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Atau ternyata ekspektasi gurunya tidak sesuai dengan realita. Ketika gurunya berharap bahwa akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa, ketika ditanya hal apa yang masih belum Anda paham dari video yang sudah diputar, oh ternyata siswanya nggak ada yang bertanya sama sekali, semuanya diam, hening. Nah, dalam hal ini, gurulah yang bisa mencoba membuat pertanyaan yang akan dikaji pada pertemuan hari itu. Gitu ya. Nah, setelah problem statement-nya sudah dibuat, maka tentu siswa diminta mengumpulkan data yang tentunya dipandu dengan LKPD secara kolaboratif, yaitu secara berkelompok. Yang tentunya data-data yang dikumpulkan diharapkan bisa menjawab problem statement yang tadi di awal, ya, di sintak yang kedua. Berarti di sini data collecting. Jadi kalau Anda lihat susunannya sama dengan pendekatan saintifik, di mana ini adalah M yang pertama, yaitu mengamati, ini M yang kedua, yaitu menanya, ini M yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Ya, sama ya, selaras. Nah, setelah datanya terkumpulkan, ya bisa dengan praktikum, bisa dengan observasi, bisa dengan mengkaji literatur, DL bisa melakukan itu. Baru melakukan data processing. Data processing ini siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan LKPD sambil, mohon maaf ya, ini bukan sambal ya, apalagi sambalado. Ini adalah sambil, mohon maaf, salah tulis. Sambil dimonitor oleh guru. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan LKPD-nya juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan siswa selama proses data collecting, dan juga pertanyaan-pertanyaannya juga nanti bermuara pada kesimpulan yang akan menjawab problem statement di sintak yang kedua. Nah, gitu ya. Jadi data processing ini kalau kita lihat ini ada di M yang keempat, yaitu mengasosiasikan data. Nah, kemudian yang kelima, siswa presentasi dan guru memverifikasi. Jadi setelah semuanya pertanyaan LKPD dijawab secara kolaboratif, nanti siswanya presentasi secara kelompok bisa, dan gurunya juga memverifikasi apakah hasil temuan siswa atau hasil jawaban siswanya sudah tepat atau belum, sudah sesuai dengan konsep yang diharapkan atau belum. Nah, itu diverifikasi nanti oleh guru. Ya. Di sini bisa M yang kelima, tentunya mengomunikasikan karena presentasi. Baru yang terakhir adalah generalisasi. Generalisasi ini tentu siswa menyimpulkan pembelajaran dan guru bisa memberikan feedback dari kesimpulan yang telah diberikan.
Nah, itu adalah sintaks dari discovery learning. Makanya DL ini cocok dengan pendekatan saintifik karena memang sintaknya cocok dengan pendekatan saintifik. Ya, sehingga cocok dengan Kurtilas. Oke. Poin utamanya discovery learning ini salah satu sintak kunci yang bisa membedakan dengan model-model yang lain adalah sintak yang kelima. Verification. Seperti apa? Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, jadi syarat Anda ingin menerapkan discovery learning atau syarat Anda telah melakukan discovery learning, yang pertama adalah verifikatif. Verifikatif di sini maksudnya adalah konsep atau temuan yang nanti akan dicari oleh siswa atau yang akan ditemukan oleh siswa bersifat verifikatif. Artinya harus sesuai dengan konsep yang seharusnya. Jadi suatu konsep atau temuan yang bersifat verifikatif itu pokoknya kalau tidak sesuai dengan konsep dinyatakan salah, kalau sesuai dengan konsep dinyatakan ya misalnya benar, seperti itu ya. Misalnya saya mengelompokkan batu ke dalam kategori makhluk hidup. Ya, dalam konsep apapun pasti batu bukanlah makhluk hidup. Berarti konsep ini bersifat verifikatif. Karena bisa dinyatakan benar dan salah secara mutlak karena tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Tentu di dalam pembelajaran biologi atau di dalam pembelajaran di bidang yang lain juga memiliki konsep-konsep yang sifatnya verifikatif. Syarat yang kedua, kegiatannya biasanya bersifat kajian literatur, mengkaji internet, mengkaji buku dan seterusnya, atau observasi, ya, bisa pengamatan di luar sekolah, pengamatan di luar kelas, atau bisa juga dengan praktikum. Nah, ternyata tidak semua praktikum adalah inquiry. Intinya, semua kegiatan-kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan juga mengasosiasikan data yang nanti datanya diverifikasi apakah sudah benar atau tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Itu ya. Syarat yang ketiga, analisis KD harus tepat. Jika KD 3 dan KD 4-nya berada dalam pertemuan yang terpisah, KD 3-nya dan KD 4 ada di pertemuan yang terpisah, biasanya tujuan-tujuan yang turun dari KD 3 umumnya pasti tepat diterapkan dengan DL, sudah pasti. Jadi kalau saya pribadi, khususnya ya di pembelajaran biologi ya, kalau di pembelajaran bidang yang lain, saya belum pernah mencoba menganalisis tuntutan kompetensi dasarnya, tapi kalau di mapel biologi, saya sudah melihat semua kompetensi dasar 3 dan 4 ya, itu hampir KD 3-nya semuanya bisa dipenuhi dengan model discovery learning. Jadi semua tujuan pembelajaran yang turun dari KD 3 kalau berada pada pertemuan yang tidak ada tujuannya dari KD 4 itu pasti bisa dengan DL. Jadi nggak usah pusing-pusing, DL saja untuk memenuhi tujuan KD 3. Tapi kalau ternyata KD 3-nya sebagian tujuan pembelajaran misalnya di pertemuan yang kedua ada tujuan pembelajaran yang turun dari KD 3 dan juga ada tujuan pembelajaran yang turun dari KD 4, maka kita bisa fokus ke KD 4-nya saja. Nah, KD 4-nya ini misalnya ternyata tujuan yang turun dari KD 4 cocoknya dengan inquiry. Berarti pertemuan 2 ini inquiry saja dari awal. Bukan DL dulu baru inquiry. Nah, itu nggak boleh, karena dalam satu pertemuan tidak akan tepat diterapkan dengan dua model, mengingat alokasi waktu dan juga kemubaziran dalam sintaks-sintaksnya. Itu ya. Dan yang terakhir, outcome-nya sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. Jadi maksudnya outcome itu misalnya kita mau praktikum. Nah, kalau mau praktikum misalnya kita mau menguji adanya amilum dalam proses fotosintesis. Nanti di awal sebelum praktikum, gurunya akan mengatakan bahwa apakah amilum adalah produk dari hasil fotosintesis. Nah, ini kan bisa juga disebut sebagai problem statement. Nah, nanti di sintak yang selanjutnya setelah problem statement diberikan, guru akan mengatakan, maka dari itu hari ini kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, jadi sudah dikasih tahu bahwa ujung dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari itu adalah untuk membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis itu menghasilkan amilum. Artinya kalau ternyata praktikumnya siswa
tidak bisa membuktikan fotosintesis itu menghasilkan amilum, berarti hasil praktikumnya adalah salah, karena tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Bisa saja karena ada langkah yang salah, atau karena memang alat bahan yang digunakan tidak sesuai. Intinya salah secara konsep. Nah, seperti ini disebutnya adalah konsep yang bersifat verifikatif. Itu adalah DL, ya. Nah, biasanya contoh-contoh kompetensi dasar untuk discovery learning yang paling tepat adalah, ya kalau KD3 sekali lagi itu sudah pasti dengan DL. Misalnya KD3-nya mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi problem statement-nya bisa seperti bagaimana cara kita mengelompokkan objek-objek yang ada di hadapan kita semua ke dalam kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup misalnya. Nah, itu adalah problem statement-nya. Nah, oleh karena itu pada hari ini yang akan kita pelajari adalah teknik bagaimana kita bisa membuktikan bahwa objek-objek yang di hadapan kita itu adalah benar makhluk hidup dan objek-objek yang lainnya adalah bukan makhluk hidup atau benda tak hidup. Kita akan membuktikan itu. Nah, tentu nanti di hadapan siswanya kan kita bisa dibayangkan ya, yang ini juga sama, terutama dalam mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Jadi bisa dibayangkan kegiatan praktikumnya adalah di hadapannya ada objek-objek yang dimana objek-objeknya sebagian adalah objek makhluk hidup, sebagian adalah objek yang memang bukan makhluk hidup. Nanti siswanya diminta mengelompokkan yang mana makhluk hidup, yang mana bukan makhluk hidup. Nah, tentu ketika ada salah pengelompokan, pasti dikatakan salah karena tidak sesuai dengan konsep. Misalnya ternyata ada siswa yang mengelompokkan hewan kelomang ke dalam makhluk tak hidup karena ternyata kebetulan kelomangnya masuk ke dalam cangkang sehingga siswa menganggap ini adalah sebuah batu saja. Nah, tentu ini bisa disalahkan oleh gurunya karena tidak sesuai dengan konsep. Maka konsepnya bersifat verifikatif. Nah, kita lihat kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran yang turun dari KD 3.2, misalnya dalam pertemuan ke-1. Dalam pertemuan ke-1, kemungkinan besar tujuan yang pertama adalah mendefinisikan makhluk hidup. Kemudian mendefinisikan benda tak hidup, misalnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mampu membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang tujuan selanjutnya adalah mengerti teknik dalam mengklasifikasikan. Nah, itu adalah pertemuan yang pertama. Tentu kalau tujuan-tujuan pembelajaran seperti itu pasti pasti implementasi modelnya adalah DL. Ya. Sekarang kita cek yang KD 4.2. Kita bisa saja menurunkan tujuan KD 4.2 di pertemuan yang kedua. Jadi dalam hal ini KD 3 dan KD 4-nya berada di pertemuan yang terpisah. Di KD 4-nya misalnya melakukan percobaan atau melakukan observasi dalam mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup. Tujuan yang keduanya misalnya menyajikan hasil laporan atau menjanjikan laporan berupa hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda tak hidup. Berarti nanti outputnya adalah membuat laporan. Nah, dari pertemuan yang kedua ini, kalau dilihat dari tujuannya kan meskipun ada observasi atau praktikum, ini bukan inquiry. Ya, ini bukan inquiry karena selain konsepnya bersifat verifikatif, inquiry itu yang dimana nanti akan saya jelaskan pada video yang lainnya. Inquiry itu dia menuntut siswanya membuat hipotesis dan juga yang ditelitinya biasanya cenderung ideal terkait dengan variabel bebas dan variabel terikat. Dan temuannya empiris, bukan verifikatif. Itu kalau inquiry. Nah, jadi ternyata KD ini, baik KD 3, KD 2, mau digabung, mau dipisah pertemuannya, tetap saja cocok untuk DL, karena konsepnya sekali lagi verifikatif. Bisa dinyatakan benar dan salah secara mutlak, karena tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, pada video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang inquiry. Mudah-mudahan untuk video discovery learning ini, Anda bisa menjadi lebih paham dengan karakteristik discovery learning dan contoh penerapannya dalam kompetensi dasar. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Subscribe dan dukung terus channel ini untuk bisa menghasilkan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.